Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masih di chapter 17. Nah, ini chapter 17 yang bagian kedua atau bagian B. Kita akan membahas bukti right, waran, dan employee stock option plan. Nah, jadi kemarin untuk chapter 17A kita sudah membahas untuk saham preferen, jadi baik yang saham preferen kumulatif dan kumulatif maupun saham preferen yang dengan partisipasi dan tanpa partisipasi. Nah, ini untuk kelanjutannya kita lihat satu persatu. Di sini bukti right. Di sini bisa disebut dengan hak beli saham atau biasa disingkat HBS. Kemudian diterbitkan pada pemegang saham untuk membeli saham baru sehingga dapat mempertahankan jumlah relatif kepemilikan di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi contohnya seperti ini, ketika kita memperoleh, misalnya kita punya saham di perusahaan A sebesar 20% misalnya, atau lebih dari itu misalnya 25%. Nah, ketika perusahaan akan menerbitkan saham baru, otomatis kalau kita tidak beli saham yang akan diterbitkan ini, otomatis kepemilikan kita tidak lagi 25%, tapi pasti akan berkurang menjadi 22% ataupun 21% dan seterusnya. Nah, untuk mempertahankan kita agar tetap menjadi 25%, nah ini untuk investor-investor tertentu yang dia memang punya suara yang atau punya partisipasi yang bagus di dalam perusahaan itu bisa memperoleh hak istimewa ini. Jadi sebelum dijual di bursa atau di investor yang terbuka seperti itu, bisa investor ini tetap mempertahankan kepemilikannya 25% dengan menambah sekian ratus atau mungkin sekian ribu lembar, seperti itu. Tergantung berapa jumlah lembar yang akan diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian untuk penerbitan bukti right ini mengakibatkan timbulnya kewajiban perusahaan untuk menerbitkan sertifikat saham baru sejumlah yang dapat dibeli oleh pemilik si bukti right ini. Jadi, sebuah kewajiban untuk perusahaan bagaimana agar investor ini bisa tetap mempertahankan jumlah investasinya misalnya sebesar 25% tadi. Nah, kemudian untuk bukti right ini biasanya memiliki nilai relatif ekonomis karena dapat digunakan untuk membeli saham tertentu dengan harga di bawah harga pasarnya. Biasanya nilainya jauh lebih ekonomis seperti itu. Nah, ini waran. Waran ini juga termasuk surat berharga. Biasanya untuk penerbitan waran ini dijual dengan bersama dengan sekuritas lain. Nah, sekuritas lain ini biasanya ini berupa saham. Misalnya saja di pertengahan tahun misalnya, atau tahun ini ya 2021 ini, kemudian di akhir tahun sekitar bulan November misalnya perusahaan berencana menerbitkan saham. Nah, hari ini atau di bulan-bulan ini perusahaan menjual waran dulu. Jadi ketika nanti bulan November orang yang sudah beli waran hari ini nanti akan mendapatkan hak istimewa berupa penukaran dari waran menjadi saham seperti itu. Nah, jadi biasanya digunakan untuk perusahaan tertentu yang dia memang sahamnya diminati oleh banyak orang. Jadi agar nantinya bulan November ketika masuk bursa itu kebagian, jangan sampai kita nggak kebagian, maka hari ini kita beli warannya dulu sehingga nanti bulan November kita memperoleh hak untuk menukarkan waran menjadi saham. Seperti itu. Nah, kemudian digunakan untuk mengetahui seberapa besar minat investor terhadap saham perusahaan penerbit. Jadi, dengan menjual waran hari ini, kita bisa melihat nih, kira-kira nanti bulan November minat mereka atau minat investor ini cukup tertarik nggak sama saham kita. Karena kalau warannya aja sudah laku keras misalnya, pasti bisa diprediksi atau kemungkinan besar bahwa saham kita yang akan diterbitkan di bulan November itu juga pasti bakalan laku keras seperti itu. Kemudian penerbitan waran tidak berpotensi terjadinya penurunan laba per lembar saham atau earning per share seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah untuk penerbitan waran ya. Untuk waran di sini ada PT RSC pada tanggal 5 Januari 2015 menjual 10.000 lembar waran yang dapat digunakan untuk membeli 10.000 lembar saham biasa sebesar nilai nominalnya Rp5.000 dengan harga per lembarnya adalah Rp12.500.
Waran dapat digunakan untuk membeli saham terhitung mulai 5 Oktober 2015 sampai 5 Januari 2016. Kemudian waran dijual dengan harga seluruhnya adalah 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 10 November 2015, sebanyak 7.500 dari 10.000 lembar waran digunakan untuk membeli saham, sedangkan sisanya 2.500 lembar tidak digunakan hingga 5 Januari 2016 atau batas akhir penukaran saham. Yang ditanyakan adalah membuat jurnal penerbitan waran. Nah, ini jawabannya untuk penerbitan warannya. Nah, jadi tanggal 5 Januari ya, ini 5 Januari. Tanggal 5 Januari di sini ketika penerbitan waran 5 Januari 2015 menjual 10.000 lembar waran. Kemudian harga keseluruhan untuk 10.000 lembar ini adalah 10 juta rupiah. Jadi tinggal kita jurnal aja, kas, debit tanggal 5 Januari 2015, kemudian kreditkan ke modal disetor. Di sini kita masukkan ke waran ya, waran dalam peredaran karena belum menjadi saham. Jadi masih waran dalam peredaran. Di sini 10 juta ya total waran yang kita jual. Nah, kemudian untuk tanggal 10, di sini 10 November ya. Ini kemudian di sini ketika ditukarkan, di sini ditukarkan kas, kita masukkan 7.500 ini ya, 7.500 lembar waran yang ditukarkan menjadi saham dari 10.000 lembar. Jadi 7.500 lembar kalikan 12.500. 12.500 adalah harga untuk saham biasa yang ditukarkan dari waran tadi. Harga nominal harga pasarnya 12.500 dengan nilai nominal adalah Rp5.000. Nah, jadi tinggal kita kalikan aja kas, kemudian ini kita kreditkan ini ya. Jadi yang tanggal 5 Januari ini kita kreditkan, maka kita nolkan di sini. Modal disetor waran dalam peredaran di sini 7.500. 7.500 ini didapat dari total lembar waran yang ditukarkan 7.500, kemudian harga belinya dulu ini adalah Rp1.000. Rp1.000 itu didapat dari 10 juta dibagi 10.000 lembar. Maka harga per lembar warannya ini adalah Rp1.000. Nah, Rp1.000 kalikan yang ditukarkan 7.500. Jadi 7.500.000. Kemudian untuk modal saham biasa yang sudah ditukarkan tadi, ini nilai nominalnya Rp5.000 ya. Rp5.000 kalikan jumlah yang ditukarkan adalah Rp7.500. Jadi didapat Rp37.500.000. Nah, kemudian sisanya masukkan ke akun Agio saham biasa karena ini kebetulan yang dijual adalah saham biasa. Seperti itu. Nah, ini untuk yang tanggal 5 Januari 2016 ini yang sudah tidak ditukarkan. Jadi kita masukkan modal disetor waran dalam peredaran. Jadi ini kita debitkan agar nol ya. Kemudian secara keseluruhan masuk ke Agio saham biasa. Ini yang tidak ditukarkan. Jadi kalau ditukarkan masuk ke modal saham biasa, akun modal saham. Kemudian kalau yang tidak ditukarkan masukkan aja ke Agio saham biasa. Nilainya di sini Rp1.000 kalikan 2.500 lembar yang tidak ditukarkan. Seperti itu. Kemudian untuk yang employee stock option plan atau ESOP di sini bisa diartikan bahwa hak yang diberikan pada karyawan untuk membeli saham dengan harga tertentu yang disebut exercise price. Kemudian biasanya tidak bisa diperjualbelikan dan dipindah tangankan. Dan kemudian biasanya ini punya batasan-batasan tertentu yang dibuat oleh perusahaan. Misalnya khusus untuk minimal manajer misalnya sampai dewan direksi misalnya yang akan mendapatkan ESOP ini atau employee stock option plan. Jadi tidak semua orang itu bisa mendapatkan ini dan hanya untuk orang-orang tertentu yang biasanya ini sudah menduduki satu jabatan yang strategis
Seperti itu. Nah, ilustrasinya ada di sini. Pada tanggal 5 Januari 2016, di sini PT Sejati memberikan 9.000 lembar hak beli saham sebagai tambahan atas gaji para manajer divisi perusahaan. Setiap lembar stock option dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham biasa dengan nominal Rp25.000 dengan harga Rp50.000. Pada tanggal 1 Januari 2016, harga pasar saham perusahaan adalah Rp55.000 per lembar. Kemudian hak beli saham dapat digunakan pada mulai 1 Januari 2019 dan hanya berlaku jika manajer divisi tetap bekerja pada perusahaan dalam masa 3 tahun terhitung sejak tanggal pembelian hak beli saham. Masa berlaku opsi ini sampai dengan 31 Desember 2016. Nah, yang ditanyakan di sini adalah membuat jurnal yang dibutuhkan oleh PT Sejati. Oke, kemudian ini untuk penyelesaiannya tanggal 31 Desember dulu 2016 kita menjurnal. Ini ya, untuk 31 Desember 2016. Jadi di sini 5 Januari untuk memberikan hak kepada divisi untuk memberikan 9.000 lembar hak saham